Sifat-sifat wajib bagi Allah. 1. Wujud, artinya ada. Maksudnya Allah itu zat yang maha pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun karena tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. 2. Qidam, artinya terdahulu atau awal. Maksudnya Allah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Yang ketiga, Baqoh atau kekal. Maksudnya Allah itu maha kekal. Allah tidak akan pernah punah atau binasa, dan tidak ada hari akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang keempat itu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda-beda dengan makhluk ciptaannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha pencipta dan tidak satu pun yang mampu sebanding dengannya. Sifat yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak tergantung oleh siapapun. Sifat keenam, wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa. Maksudnya dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sifat ketujuh, kudorat, yang artinya berkuasa. Maksudnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedelapan, iradat, yang artinya berkehendak. Maksudnya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka jadilah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya atau menandinginya. Sifat yang kesembilan, ilmun, mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak atau tidak terlihat. Sifat ke-10, hayat atau hidup. Maksudnya Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan pernah mati atau binasa ataupun musnah. Dia akan kekal selamanya. Sifat yang ke-11 yaitu sama, artinya mendengar. Maksudnya Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Sifat yang ke-12, basar, yang artinya melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ke-13 itu kolam, artinya berfirman. Maksudnya Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada nabinya dan rasulnya. Sifat yang ke-14 yaitu qadiran, yang artinya berkuasa. Maksudnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sifat yang ke-15 yaitu muridan, yang artinya berkehendak. Apabila Allah sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Sifat ke-16, aliman, yang artinya mengetahui. Maksudnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Sifat yang ke-17, ayyan, artinya hidup. Maksudnya Allah maha hidup dan Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak akan pernah tidur. Sifat wajib Allah yang ke-18 yaitu sami'an, yang artinya mendengar. Maksudnya Allah itu maha pendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Yang ke-19 yaitu basiran, yang artinya melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Yang ke-20 sifat wajib Allah yaitu mutakaliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Allah juga memiliki sifat mustahil, yang diantaranya 1. Adam, yang artinya tidak ada. Allah tidak mungkin tidak ada. Segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, dan mustahil
bagi Allah jika tidak ada. Sifat yang kedua yaitu hudus, yang artinya baru. Maksudnya Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada. Sifat ketiga yaitu fana atau tidak kekal. Maksudnya fana juga dapat diartikan sebagai binasa atau rusak dan merupakan sifat mustahil bagi Allah. Sifat keempat yaitu mumasalatul lil hawadisi, yang artinya Allah serupa dengan makhluknya. Maksudnya Allah mustahil serupa dengan makhluknya karena Allah itu berbeda dengan makhluk yang lain, baik berupa zat, sifat, dan perbuatannya. Sifat yang kelima yaitu mutajatun li ghairi, yang artinya berdiri dengan yang lain. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun karena Allah itu maha sempurna dan maha berdiri sendiri. Sifat keenam yaitu ta'adud, yang artinya berbilang. Maksudnya Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud karena Allah bersifat tunggal. Yang ketujuh yaitu ajun, yang artinya lemah. Sifat mustahil bagi Allah yang maha berkuasa atau kudrat. Allah tidak lemah. Tidak akan ada alam semesta beserta isinya jika Allah lemah. Sifat yang ke-8 karohah, yang artinya terpaksa. Maksudnya Allah bersifat karohah, yaitu Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Sifat yang ke-9 yaitu jahlun atau bodoh. Maksudnya Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dan tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah. Sifat yang ke-10 yaitu mautun, adalah mati. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta kekal. Sifat yang ke-11 yaitu sumun, yang artinya tulis. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah maha pendengar dan tidak ada sedikit pun yang terlewatkan oleh pendengarannya. Sifat ke-12 yaitu umyun, yang artinya buta. Maksudnya itu sifat mustahil bagi Allah karena Allah tidak buta. Allah melihat segala yang nampak. Dan sifat ke-13 yaitu bukmun, yang berarti bisu. Maksudnya merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat qalam, yang artinya beriman. Sifat yang ke-14 yaitu adjan, yang artinya yang lemah. Maksudnya Allah maha berkuasa, tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Sifat yang ke-15 yaitu karihan, artinya maha terpaksa. Maksudnya tidak mungkin Allah bersifat karihan karena Allah maha berkehendak. Sifat ke-16 jahlun, artinya maha bodoh. Maksudnya sifat mustahil ini bagi Allah karena Allah maha mengetahui sumber ilmu. Sifat ke-17 mayitun, artinya mati. Maksudnya Allah kekal abadi dan tidak ada awal maupun akhir. Allah tidak akan pernah mati. Sifat ke-18 yaitu as-sama, artinya yang maha tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan yang paling tersembunyi di dalam hati sekalipun Allah tetap dengar. Sifat yang ke-19 yaitu ama atau maha buta. Sebab Allah maha melihat, Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah juga dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Sifat yang ke-20 yaitu abkamah, artinya maha bisu. Maksudnya Allah mustahil mempunyai sifat abkamah karena Allah tidak bisu.